Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai pada kisah ke-7. Sudah sampai kisah ke-7. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang nilai ketawaduan seorang santri, nilai ketaatan seorang santri, pasrahnya seorang santri, manutnya seorang santri kepada kiainya. Kisah ini berasal dari salah satu kekasihnya Allah, beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Anwari Siraj atau Mbah Siraj Payaman Magelang. Sudah terkenal masyhur beliau ini. Yang namanya Mbah Siraj Payaman ini sudah luar biasa. Karomahnya, kedalaman ilmunya, akhlaknya, tawaduknya terkenal seantero Nusantara. Sampai kemudian Mbah Siraj ini punya julukan macannya Allah. Saking dakwahnya yang begitu luar biasa. Nah, suatu ketika Mbah Siraj ini kagungan seorang santri yang sudah sepuh. Anggaplah santri senior. Saking sepuhnya, usul ternyata santrinya Mbah Siraj yang sepuh ini dulunya sudah pernah menjadi kepala desa. Jadi ada kepala desa, kemudian selesai masa tugasnya nyantri ke Mbah Siraj. Tapi yang namanya orang nyantri, ya walaupun sudah sepuh, boyoan, ya diterima saja oleh Mbah Siraj. Nah, si santri ini oleh Mbah Siraj diberi julukan atau diberi panggilan namanya Pak Poleng. Ini karena kebiasaan santri tersebut memakai baju belang-belang, kalau dalam bahasa di Jawa Tengah sana poleng namanya. Akhirnya kemudian Mbah Siraj memanggil nama santri tersebut dengan sebutan Pak Poleng. Nah, Pak Poleng ini walaupun sudah santri senior begitu, jadi kalau sekarang di pondok santri paling sepuh itu mbahnya santri, tapi tawaduknya, taatnya, pasrahnya, manutnya kepada Mbah Siraj ini luar biasa, sungguh luar biasa. Bahkan kalau kemudian diukur rasa-rasanya, santri sekarang tidak bisa menyamai ketaatan Pak Poleng ini kepada Mbah Siraj. Suatu ketika, namanya juga Mbah Siraj ini seorang wali, diteslah Pak Poleng itu tadi, dipanggil Pak Poleng menghadap kepada Mbah Siraj. Poleng, le, rene le, injih yai wonten napa? Ngene le, begini. Katanya orang-orang itu, santri-santri yang lain itu, kamu itu paling manut sama aku. Kowe iki paling manut ning aku le. Apa bener ngoten niku? Napa kemawon yai ingkang panjenengan dawuhaken kula siap. Apapun yang panjenengan perintahkan yai, saya siap menjalankan. Tegas Pak Poleng menjawab itu. Ngono ternyata. Alhamdulillah lek ngono. Tapi temenan ta iku. Bener. Kamu ini bener-bener sungguh manut kepadaku, apa hanya sekedar manut-manut saja? Estu yai, sungguh yai. Aku bener-bener akan siap melaksanakan apa yang panjenengan dawuhkan. Saya siap melaksanakan apa yang panjenengan perintahkan kepada saya. Tambah percaya diri sih Pak Poleng. Ya wis gini, sekarang tak tanya. Kowe tak tanya le. Misal kok aku mlebu neraka, kira-kira awakmu gelem apa ora melu aku? Tanyanya Mbah Siraj kepada Pak Poleng tadi. Namanya kalau santri ya ditimbali kiai kemudian ditanya begitu, kira-kira kalau kita jawabnya bagaimana? Awakmu le, nek misal aku mlebu neraka, apa ya gelem melu aku? Tapi bagaimana jawabnya Pak Poleng? Saya siap, saya akan selalu siap ada di belakang panjenengan. Wah, luar biasa Pak Poleng. Ditanya lagi sama Mbah Siraj, misal aku mlebu surga ya nopo? Apalagi mlebu surga ya siap sendiko dawuh ya. Jadi kemudian Mbah Siraj tanya ke pertanyaannya ketiga. Wis terakhir, lek misal aku mati sesuk mben atau minggu ngarep atau ulan ngarep, apa awakmu ya gelem tetep melu aku le?
Kalau misal aku mati lusa, minggu depan atau bulan depan, apakah kamu tetap mau ikut denganku? Dawuhnya Mbah Siraj, saya siap lillahi ta'ala Yai, tetap ikut panjenengan di belakang panjenengan. Wah, akhirnya seolah-olah lulus ujian munakosah ya, kalau kita seolah-olah lulus ujian skripsi begitu, saking senengnya. Akhirnya kemudian Pak Boleng mundur. Kemudian suatu ketika ada kabar yang menyebar bahwa kemudian Mbah Siraj ini wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar wafatnya Mbah Siraj ini kemudian terdengar oleh istrinya Mbah Poleng yang waktu itu sudah boyong, sudah berkeluarga, sudah di rumahnya sendiri. Ketika si istrinya Pak Poleng ini mendengar kabar kewafatan Mbah Siraj ini, Pak Poleng lagi di sawah, lagi bertani. Hanya kemudian bergegas si istri ini datang lari mencari Pak Poleng. Mas, ono apa tadi? Namanya lagi bertani kok dipanggil teriak-teriak, Mas. Romo Agung sedo. Romo Agung itu sebutan yang disematkan kepada Mbah Siraj Payaman saking agungnya beliau. Romo Agung sedo. Romo Agung siapa, Dek? Romo Agung siapa, Dek? Mbah Siraj Payaman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gemetar badannya Pak Poleng. Akhirnya kemudian Pak Poleng pulang bersama istrinya. Nyampe rumah Pak Poleng kemudian mengambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat duha karena masih pagi. Niatnya setelah sholat duha kemudian Pak Poleng akan menyusul ke dalamnya Mbah Siraj. Tapi apa yang Allah kehendaki, ketika kemudian Pak Poleng ini sedang sujud terakhir di 2 rakaat duhanya, ternyata Allah menakdirkan Pak Poleng ini ikut istiqomah, ikut kepada Mbah Siraj Payaman. Ketika sujud Allah ambil nyawa Pak Poleng dan diikut sertakan kepada kekasihnya, yakni Mbah Siraj Payaman. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mbah Siraj tadi kepada Pak Poleng seolah-olah mungkin sederhana bagi kita, enteng bagi kita untuk menjawab. Tetapi bagaimana kemudian masalah hati kita? Apakah hati kita siap menerima konsekuensi manut, taat, totalitas kepada kiai kita, guru-guru kita? Kalau kemudian kita total ikhlas benar-benar lillahi ta'ala, sandarannya kepada Allah, jadilah seperti Pak Poleng, masuk surga bersama kiainya, masuk surga bersama Mbah Siraj. Kemanapun Mbah Siraj pergi, Pak Poleng siap, bahkan ke neraka sekalipun Pak Poleng siap. Nah sekarang kepada kita, sudah sejauh mana kemudian kita itu taat kepada guru kita, orang tua kita, kiai-kiai kita? Maka oleh sebab itu, dari kisah ini semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bisa berbakti, taat, manut, pasrah marang guru, pasrah marang kiai, gandolan sarungnya kiai, sehingga nanti semoga kita semuanya, santri-santri yang sekarang masih ada di pondok-pondok ini, semuanya diakui menjadi santrinya guru-guru kita, menjadi santrinya kiai-kiai kita, akhirnya diakui menjadi santrinya Rasulullah SAW, gandolan sarungnya kiai kita, dan nanti kemudian kita bisa berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.